Sangat mudah untuk mengetahui ketika seseorang tidak memperhatikan, tetapi sangat sulit untuk mengetahui seperti apa pendengar yang baik itu. Psikolog perilaku telah menemukan bahwa mendengarkan dengan baik adalah salah satu hal terpenting yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan hubungan kita, mengembangkan pandangan dunia kita, dan bahkan berpotensi mengubah pikiran orang. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi pendengar yang lebih baik? Intinya, mendengarkan dalam percakapan satu lawan satu adalah tentang menaruh minat pada orang lain dan membuat mereka merasa dimengerti. Tidak ada definisi yang disepakati secara universal tentang mendengarkan dengan baik, tetapi beberapa hal yang berulang termasuk perhatian, menyampaikan pemahaman, menunjukkan niat positif terhadap pembicara. Ini tidak berarti kamu dapat melakukannya begitu saja. Para peneliti telah menemukan bahwa hanya tersenyum dan mengangguk pada interval tertentu tidak cukup berhasil dalam menjadi pendengar yang baik. Namun, ada sesuatu yang sedikit performatif yang penting untuk menunjukkan bahwa kamu mendengarkan dengan baik. Jadi, selain aktif memperhatikan kata-kata pembicara, pendengar yang baik juga menggunakan pernyataan dan bahasa tubuh yang menunjukkan pemahaman dan keinginan mereka untuk mengerti. Ini mungkin terasa canggung pada awalnya, dan apa yang paling efektif mungkin bergantung pada hubungan kamu dengan pembicara. Tetapi, dengan waktu dan latihan, kamu dapat menginternalisasikan perilaku dasar ini. Jadi, katakanlah seorang teman baik ingin memberitahu kamu tentang masalah yang mereka alami dengan pasangannya. Bahkan sebelum memulai percakapan kamu, singkirkan semua gangguan di lingkungan. Matikan televisi, lepas headphone kamu, dan jauhkan ponsel kamu jauh-jauh. Satu studi menunjukkan bahwa bahkan kehadiran telepon yang terlihat membuat percakapan terasa kurang intim dan memuaskan bagi mereka yang terlibat. Begitu percakapan dimulai, salah satu hal terpenting yang dapat kamu lakukan dan yang paling jelas, cobalah untuk tidak menyelah. Ini tidak berarti kamu harus tetap diam sepenuhnya. Namun, jika kamu menyelah, cari jeda alami untuk mengajukan pertanyaan terbuka yang bermanfaat bagi pembicara, bukan hanya keingintahuan kamu. Pertanyaan seperti, apa yang terjadi selanjutnya? Atau, bagaimana perasaan kamu? Konfirmasikan bahwa kamu mengikuti ceritanya sambil juga membantu pembicara menyelami lebih dalam pemikirannya sendiri. Cara hebat lainnya untuk menunjukkan pemahaman kamu adalah dengan meringkas apa yang baru saja kamu dengar dan menanyakan apakah kamu melewatkan sesuatu. Rangkuman seperti ini menunjukkan pada pembicara bahwa kamu benar-benar berusaha untuk memahaminya daripada hanya menunggu giliran kamu untuk berbicara. Sementara percakapan yang baik membutuhkan respon balik, merencanakan respon kamu saat pembicara berbicara adalah cara yang umum untuk melewatkan apa yang dikatakan. Jadi, cobalah untuk tetap hadir dan jika kamu kehilangan fokus, jangan malu meminta pembicara untuk mengulangi apa yang kamu lewatkan. Ini mungkin terasa memalukan, tetapi meminta klarifikasi sebenarnya menunjukkan bahwa kamu berkomitmen untuk memahami. Akhirnya, jangan takut akan kesunyian. Tidak apa-apa untuk meminta waktu sejenak untuk merumuskan tanggapan kamu dan mengambil irama untuk berpikir dapat membantu berbicara merenungkan pidato mereka juga. Ini mungkin tampak seperti perubahan kecil, tetapi bersama-sama mereka membuat perbedaan besar. Dan ketika orang merasa didengarkan, mereka melaporkan lebih banyak kepuasan, kepercayaan, dan koneksi dalam hubungan mereka. Di tempat kerja, karyawan yang merasa didengar umumnya mengalami lebih sedikit kelelahan dan menganggap manajer yang mendengarkan mereka lebih baik. Sayangnya, meskipun mungkin mudah untuk mendengarkan beberapa orang, akan sulit untuk mengumpulkan semua fokus dan perhatian ini jika kamu tidak setuju atau tidak menyukai pembicara. Namun, situasi ini mungkin paling diuntungkan dari upaya kamu untuk mendengarkan secara terbuka. Teori reaktansi psikologis menunjukkan bahwa mencoba memaksa seseorang untuk berubah pikiran membuat mereka lebih cenderung mempertahankan sudut pandang mereka. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa mendengarkan dengan kualitas tinggi mendorong keterbukaan pikiran dengan menciptakan lingkungan yang tidak menghakimi dan aman secara psikologis. Tentu saja, mendengarkan dengan pikiran yang benar-benar terbuka bukanlah tentang mengubah pikiran orang. Mendengarkan dengan baik tidak sama dengan menyetujui. Dan percakapan tidak harus diakhiri dengan penyelesaian yang menyenangkan. Tetapi bahkan selama perselisihan, terkadang
didengarkan sudah cukup untuk memulai percakapan yang lebih mendalam. Sekian video kali ini, bagian untuk kalian semua, terima kasih.